dan dia memohon kepada Allah yang Maha Karim, pemurah, yang Maha Mulia. Ini namanya ibu-ibu tawassul. Apa namanya? Tawassul. Kita doa dan kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh tentunya. Ya, boleh. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik, maka doalah dengan nama-nama tersebut. Makanya ibu barakallahu fikum, kalau doa sebutin nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama Allah ada berapa, Bu? Hah? 9? Udah apal? Iya, pasti stuck. Kalau doa namanya entuntu lagi namanya. Ya. Bertahun-tahun karir dalam berdoa. Namanya itu lagi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Itu aja. Allah punya 99. Itu 99 itu bukan keseluruhan ya. Bukan keseluruhan. Allah memiliki nama yang tidak ada yang tahu jumlahnya ada berapa. Lebih daripada 99. Tapi Rasul pernah mengatakan, ya, lillahi tis'an wa tis'ina asman. Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghayatinya, mengimaninya, menghafalnya, masuk surga, kata Rasul. Ya, itu dia. Kita tahu ada 99, tapi kenapa stuck di 3 nama, di 4 nama, di 5 nama, entuntu lagi. Ya, Allah memiliki banyak nama-nama yang agung, nama-nama yang besar. Ya, makanya ibu barakallahu fikum, kalau doa itu pakai nama Allah. Dan semampunya apa yang diminta sama dengan apa yang kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mintanya rezeki dari Allah, maka kita katakan ya Razzaq, Maha pemberi rizki. Kalau kita mau minta hidayah, kita katakan ya Hadi, pemberi hidayah. Ya. Kalau kita mau diampuni dosa kita, ya Ghaffar, ya Rahmanur Rahim, dan seterusnya. Ya. Fabarakallahu fikum. Penulis di sini bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hukumnya boleh dan ini disunahkan. Ya. Rabbal Arsyil Azim, Tuhan Arsy yang agung. Arsy, ibu-ibu sekalian, ini adalah makhluk. Ya, pulpennya nggak enak ini. Ya, Bismillah bas. Ya, Arsy itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini ibu-ibu sekalian, ya, ini adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy ini ibu-ibu sekalian barakallahu fikum adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berada. Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Ya, Allah berada di atas arsy. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah berada di atas arsy. Ya, ada 7 ayat. Ya, ada 7 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ayat yang pertama yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy itu surat Al-A'raf ayat 54. Pada surat Al-A'raf ayat 54. Pada surat Al-A'raf ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Itu Al-A'raf ayat 54. Juga, ya, dalil kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy itu surat Yunus ayat 3. Dalam surat Yunus ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam,
thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yunus ayat 3. Yang ketiga surat Ar-Ra'du. Ya, surat Ar-Ra'du ayat ke-2. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Surat Thaha ayat ke-5. Surat Thaha ayat ke-5. Ini udah berapa ayat nih? Surat Thaha ayat ke-5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata Allah. Ar-Rahman berada di atas arsy. Surat Thaha ayat ke-5. Surat Al-Furqan ayat 59. Surat Al-Furqan ayat 59. Surat Al-Furqan ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Al-Furqan 59. Surat As-Sajdah ayat ke-4. Surat As-Sajdah ayat ke-4. Surat As-Sajdah ayat ke-4. Pada surat As-Sajdah ayat ke-4 Allah juga mengatakan hal yang sama, tsumma stawa 'alal 'arsy. Dan yang terakhir, yang ke-7, surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat ke-4. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-4 Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan hal yang sama, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. 7 ayat, Ibu-ibu. Kenapa saya kasih semuanya? Allah tuh ngabarin kita kalau di ayat aja yang pakai kalimat arsy itu ada 7. Belum kita ngomongin hadis-hadis Nabi SAW yang kita tahu nggak mungkin ada hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya, menandakan kepada kita bahwa ini memang konsep dasar ahlu sunnah itu mengimani bahwa Allah berada di atas arsy. Ya, Allah berada di atas arsy karena dalilnya jelas-jelas. Tapi kenapa Ustaz di YouTube ada yang bilang Allah di mana-mana? Ini muskilahnya kalau belajar dari YouTube. Ya, nggak ketahuan siapa yang bicara, dalilnya seperti apa, nggak ketahuan. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan Allah tidak berada di atas arsy, dia pakai dalil apa enggak? Pasti pakai. Pasti pakai. Cuma pemahaman dalilnya ini yang perlu kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Ya. Kita katakan Ibu sekalian, barakallahu fikum. Ayat-ayat ini pernah dibaca Abu Bakar apa enggak? Hah? Ayat-ayat ini yang tadi saya berikan pernah dibaca oleh Abu Bakar apa enggak? Pernah. Dibaca sama Umar enggak? Pernah. Dibaca sama Utsman enggak? Pernah. Dalil mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas arsy pernah dibaca juga enggak sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman? Pernah. Tapi semua para sahabat mengatakan Allah berada di atas arsy. Kenapa bisa Anda baca tapi pemahamannya berbeda dengan para sahabat? Padahal kita semua sepakat gak ada yang lebih mengikuti Rasulullah SAW dibanding para sahabat. Ya. Itu dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan arsy, Ibu-ibu sekalian, ini adalah makhluk Allah terbesar. Kenapa di sini penulis mengatakan Rabbal Arsyil Azim? Aku meminta kepada Allah yang memiliki sifat karim, mulia, pemurah. Dan aku meminta kepada Allah yang memiliki sifat, yang memiliki arsy yang agung. Ya, karena arsy ini merupakan makhluk terbesar, Ibu. Makhluk terbesar. Di bawah arsy itu ada yang dinamakan kursi. Kursi. Di bawah kursi itu ada langit dan bumi secara ukuran. Rasulullah SAW mengatakan, "Mas samawati wal ard." Tidaklah langit serta bumi dibandingkan dengan kursi. Kursi ini maudhi'ul qadaman, tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, kursi dibanding langit dan bumi, Ibu sekalian, itu hanya seperti karet gelang kita lemparin ke padang pasir. Lihat ukuran karet gelang dan lihat ukuran padang pasir yang luas. Karet gelang itu langit dan bumi. Kursi itu sebagai padang pasir yang luas, lihat.
Dan kursi, kata Rasulullah SAW, jika dibandingkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka seperti satu karet gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Bayangin tuh. Arsy ini yang paling besar ya Ibu-ibu. Ya, arsy paling besar. Kita Jakarta aja luas. Jakarta luas. Kita nggak bisa jalan kaki keliling Jakarta, semua Jakarta kita lewatin, nggak sanggup. Luas Jakarta. Jakarta yang segitu luasnya, ya, itu kalau dibandingkan langit dan bumi, sekecil apa tuh Jakarta? Kecil banget. Ya. Nah itu langit dan bumi, kalau dibandingkan kursi, al-kursi, ayat kursi, ya, itu seperti karet gelang aja. Kecil aja di antara padang pasir yang begitu luas. Itu kursi. Kursi kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu seperti karet gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Lihat. Kalau arsy-Nya sudah semegah itu, bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maha kecil manusia. Kecil sekecil-kecilnya. Dari arsy yang segitu besarnya, pindah ke kursi, pindah ke langit, ke bumi ke Indonesia, Jakarta, maju lagi Al-Fatah baru kita. Bayangin kecilnya kita dan maha besarnya Allah Jalla wa'ala. Ya. Makanya di sini penulis mengatakan, aku meminta kepada Allah, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Karena ini salah satu kebanggaan gitu loh. Karena paling besar itu adalah arsy. Ya, yang paling besar dari antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Saking besarnya Ibu sekalian, dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi man hamalat al-arsy. Aku diizinkan, kata Rasul, untuk mengabarkan kepada kalian tentang bentuk malaikat yang membawa arsy-Nya Allah. Kayak gimana? Rasul mengatakan, innama baina syahmati udhuni ila atiqihi masirata 700 am. Kata Rasulullah SAW, antara telinganya dengan pundaknya itu berjarak 700 tahun. Kalau kita jalan 700 tahun nih Bu, gak mampir rest area, gak mampir. Jalan terus, nyampe mana kita? Wallahu alam. Itu jarak antara telinganya ke pundaknya, bayangin. Dari telinga ke pundaknya itu. Kita nggak ngomongin sayapnya, kita nggak ngomongin tangannya, enggak. Kita cuma ngomongin, dan ini kita cuma ngomongin malaikat yang bawanya. Enggak ngomongin arsy-Nya, bayangin. Allahu Akbar. Penciptaan Allah ini besar-besar Ibu-ibu. Megah-megah penciptaan Allah. Ya. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya meminta kepada Allah yang maha pemurah dan Tuhan arsy yang agung. Nah sekarang kan mintanya. Sekarang yang diminta itu apa? Yang diminta oleh penulis itu apa? Penulis secara umum meminta 3 hal buat kita. Buat para pembaca. Diminta 3 hal oleh penulis rahimahullah ta'ala. Apa aja yang diminta oleh penulis rahimahullah ta'ala? Yang diminta oleh penulis pertama, sebagaimana yang dikatakan di situ adalah agar memeliharamu di dunia dan di akhirat. Yang pertama tuh. Kita didoain sama penulis agar menjadi orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan seseorang kalau telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka butuh lindungan siapa lagi? Kalau telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi di dunia itu ya tentu pada saat dia terlindungi dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam dosa dan maksiat. Dilindungi oleh Allah dari itu. Di akhirat tentu dilindungi dengan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu yang diminta oleh penulis rahimahullahu taala, dan ini cukup dalam ya. Dalam.
Fabarakallahu fikum, itu yang pertama yang diminta oleh penulis. Yang kedua kata penulis, menjadikanmu diberkahi dimanapun berada. Nomor 2 deh. Menjadikanmu diberkahi dimanapun berada. Lagi di Al-Fatah berkah, lagi di rumah berkah, lagi di jalan berkah. Ya. Siapa yang menginginkan keberkahan? Ibu-ibu insya Allah semuanya pengen keberkahan. Pengen rumahnya berkah, pengen punya anaknya barokah, usahanya barokah, mobilnya berkah, motor semuanya mau berkah. Pertanyaannya adalah, emang tahu berkah itu apa? Apa tuh berkah? Biar berkah ya Ustaz, doain Ustaz. Iya berkah. Apa itu berkah? Apa keberkahan Ibu? Berkah itu ya mudawamatul khair kata para ulama. Terdapat dalam sesuatu tersebut kebaikan yang terus-terusan. Motor nih ya, biar berkah nih motor, kita minta ya Allah berkahi motor ini. Jadi motor itu selalu mencetak keberkahan. Jadi kita dengan motor itu kita pakai dengan jalan-jalan yang baik, itu berkah namanya Ibu. Bisa juga dipinjam sama orang, bermanfaat jadinya. Ya, walaupun sesuatu yang kecil. Selama ada keberkahan, manfaat. Rumah orang kadang kecil tapi berkah. Dari rumah itu keluarlah para ulama misalnya. Keluarlah para imam-imam, keluarlah orang-orang baik, keluar pedagang yang baik, keluar makanan yang halal dari rumah yang kecil. Berkah. Ada rumah yang gede enggak ada berkahnya. Isinya ribut, anak-anak gak terurus, yang keluar makanan haram, fala haula wala quwwata illa billah. Ya, maka ibu-ibu sekalian, penulis ini mendoakan kita agar kita berkah di mana aja. Ya, agar kita berkah di mana aja. Dan ini juga pelajaran sebenarnya buat kita. Penulis rahimahullah taala, ya, beliau meminta kepada Allah agar Anda diberkahi. Menandakan bahwa keberkahan itu milik siapa? Keberkahan milik siapa ibu-ibu? Enggak tahu milik siapa keberkahan? Milik Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang punya selain Allah. Kalau Allah bilang ini enggak berkah, enggak berkah. Kalau Allah bilang ini berkah, berkah. Dan kita ibu-ibu sekalian, gak bisa memastikan sesuatu itu berkah kecuali ada dalil yang bilang ini berkah, itu berkah. Kalau gak ada dalil kita gak bisa bilang itu berkah, gak bisa. Ya, kita kalau bawa umroh, ya ibu-ibu sekalian ya, itu kan banyak jamaah umroh tuh kalau datang ke Madinah atau ke Mekah, itu kadang mesti diingetin kalau di bis, misal kita ke Madinah, mau cabut ke Mekah ya, mau balik mau ke Mekah. Kita bilangin tuh kadang-kadang ya, yang bawa batu dari Madinah keluarin sekarang. Batu ibu. Ada aja yang bawa. Dibilang apa? Berkah Ustadz, batu dari Madinah, tuh lihat. Berkah, kan pada nyari berkah kita. Berkah batu dari Madinah. Di Mekah pun gitu. Kalau ada yang bawa model batu dan lain sebagainya, turunin. Jangan dibawa. Saat ini makanan burung. Ibu kalau yang umrah kan tahu tuh, suka ada yang jual makanan burung. Ini makanan burungnya gimana? Ngapain mau makanan burung? Makanan burung di Mekah. Berkah. Dia mau kasih burungnya juga. Ya, berkah, lihat. Orang-orang itu mau keberkahan, tapi nggak tahu cara mendapatkan keberkahan itu seperti apa. Ya, cara mendapatkan keberkahan seperti apa? Sampai sesuatu yang tidak berkah dibilang berkah. Berkahnya Madinah, Anda beribadah di Madinah itu berkah. Bukan ngambil batunya berkah. Orang ke Masjid Nabawi itu nggak usah Masjid Nabawi, Ka'bah, ya. Ka'bah itu kalau afwan ya, orang-orang India itu kadang dia bawa anak bayinya dipeperin ke mana kiswah. Terus gitu itu anak nangis, anak ngapain dibiarin sama dia? Yang penting peper terus. Kenapa ya?
berkah. Kiswah berkah dia bilang. Kalau mau berkah, tawaf. Berkah tuh. Jadi bukan barangnya itu kemudian kalau dicolek jadi berkah. Enggak, itu butuh dalil ibu-ibu yang kayak gitu. Di raudhah. Berkah tuh raudhah. Iya berkah. Salat di situ seperti apa namanya? Di antara taman-taman surga. Ya, di antara taman-taman surga. Dia itu keberkahannya ya itu. Bukan berarti keberkahannya Anda potongin karpet raudhah, itu enggak berkah. Potongin kiswahnya Ka'bah, itu enggak. Apa gunanya kiswah Ka'bah ada di rumah Anda sedangkan Anda tidak pernah atau jarang sekali bermunajat kepada Tuhannya Ka'bah, Allah. Apa berkahnya? Dimalingin juga. Kena musibah juga. Ya. Makam Ibrahim ibu-ibu. Tahu makam Ibrahim? Apa yang makam Ibrahim? Tempat kaki ya. Jangan sampai salah. Tadi dibilang kuburan Nabi Ibrahim. Tempat kaki, tapak kaki Nabi Ibrahim kan dekat sama Ka'bah. Itu kan dikacain sekarang kan. Kalau ibu lihat di TV itu pasti dikacain. Dulu awal-awal nggak dikacain memang. Ya, sekarang dikacain. Itu kacanya banyak yang cium. Berkah. Ini kaca paling buatan Cina, buatan Turki, buatan Jerman. Cium-cium. Di titik mana berkahnya? Anda sholat di belakang makam Ibrahim itu berkahnya. Itu cara ngalap berkahnya ya di situ. Bukan dengan dicium-cium. Makanya kalau ibu-ibu perhatikan yang udah pernah umrah atau ngelihat di video, itu pasti ada satu mutawai'nya, satu syekhnya itu ngusir-ngusir orang di antara makam Ibrahim itu. Ya, karena keberkahan itu berasal dari siapa? Allah. Allah bilang ini berkah, berkah. Allah bilang ini enggak berkah, enggak berkah. Kalau Nabi SAW berkah apa enggak ibu-ibu? Berkah enggak Nabi? Berkah. Jasadnya berkah enggak Nabi? Berkah. Berkah jasadnya Nabi alaihi salatu wassalam, berkah. Makanya para sahabat itu kalau Nabi ngeludah aja mau ada yang tadangin. Nabi ngeludah mau ada yang tadangin. Dia pakaiin ke badannya dia. Karena ludahnya Rasulullah SAW berkah. Siapa yang bilang ludahnya Rasul berkah? Ya Rasul. Ya, kalau Rasul berkah ibu-ibu. Rasul doang. Rasul doang. Ya. Yang lain kagak. Makanya kita enggak pernah dengar Umar tuh nadangin ludahnya Abu Bakar, enggak ada. Karena tahu yang berkah itu siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lain enggak. Ini air ustadz dikerubutin. Air ustadz. Bekas ustadz dikerubutin semua orang minum. Berkah. Fala haula wala quwata illa billah. Cara ngambil berkahnya seorang guru duduk belajar berkah itu. Bukan ngambil bekas makanannya, bukan ngambil bekas airnya, bukan. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya Nabi SAW ibu sekalian, Nabi SAW itu pernah punya satu mukjizat yang luar biasa. Waktu para sahabat itu kehabisan air untuk mandi, untuk wudu, untuk minum, Nabi SAW masukin tangannya ke satu genangan air di Hudaybiyah, dimasukin tangan Nabi SAW. Dimasukin, dikeluarin, fa innamal ma'a yafur baina asabi'i. Air keluar di antara ruas jarinya Nabi SAW. Ayo, saktian mana nih? Ini sakti banget nih kalau mau saktian. Keluar. Keluar air. Yang mau ambil air buat mandi bisa, yang mau ambil air buat minum bisa, yang mau ambil air buat wudunya bisa. Hayya ala tahurin mubarak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarilah ambil air bersih lagi berkah ini. Bersih dan berkah. Dan apa kata Rasulullah SAW terakhirnya? Wal barakatu minallah. Dan keberkahan ini berasal dari Allah. Tuh lihat Nabi SAW. Nabi terus gak kepedean. Iya, kita sakti. Enggak. Enggak. Wal barakatu minallah, keberkahan berasal dari Allah. Sekarang subhanallah, banyak orang ngalap berkah ke sini. Ngalap berkah di mana? Jogja apa Solo tuh yang ada sapi, buang airnya sapi berkah. Apa Solo ya? Kiai Slamet. Kiai Slamet. Walah enggak selamat tuh kiai. Ya. Berkah tapi dari kotoran, fala haula wala quwata illa billah. Ya.
Maka barakallahu fikum, memang dalam masalah keberkahan ini banyak orang terjelembab di sini. Dia pikir semuanya itu keberkahan, selama dia kiai, selama dia ustadz itu keberkahan. Enggak. Berkahnya duduk belajar sama mereka itu berkah. Ya. Makanya penulis di sini doain ya, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikan kamu berkah dimanapun kamu berada. Kalau kita berkah dimanapun kita berada tuh indikasinya apa sih? Setiap datang kita di situ ada kebaikan. Setiap kita datang di satu tempat, ya, itu kita memberikan kebaikan pada tempat tersebut. Kalau kita di-invite di satu grup WA, kita memberikan kebaikan di grup WA tersebut. Ini namanya berkah ini orangnya. Ya. Tapi kalau Saban masukin grup WA bikin ribut lagi, ini bala bukan berkah. Ya. Kita jadi orang yang penuh dengan bala, musibah, karena suka bikin ribut. Kalau orang berkah enggak, selalu bikin nyaman. Ya, yang dibikin nyaman tentunya orang-orang baik ya. Orang-orang baik selalu dibikin nyaman. Fa barakallahu fikum, itu yang dikatakan penulis rahimahullahu taala. Itu doa yang kedua ya. Doa yang kedua. Doa yang ketiga dari penulis rahimahullah kepada kita para pembaca itu adalah apa? Itu panjang doanya yang sekarang nih. Menjadikan bersyukur saat diberi nikmat, sabar kalau kena musibah, selalu minta ampun jika berbuat dosa. Itulah doa yang ketiga. Ada 3 sifat ibu-ibu. Kalau dikasih sama Allah bersyukur, kalau diuji sama Allah bersabar, kalau berdosa istighfar, minta ampun sama Allah. 3. Ya. Kenapa sih penulis rahimahullahu ta'ala mendoakan kita seperti doa ini? Kita aja belum pernah doa kayak gini. Ya Allah, biar kita selalu bersyukur, biar kita selalu bersabar kalau ditimpa musibah, biar selalu bisa taubat kalau dapat dosa. Ya. Karena kalau kita perhatiin hidup manusia emang gak keluar dari 3 ini ibu-ibu. Kalau gak dia dapat nikmat, dia dapat musibah. Dan seseorang itu terus berdosa. Emang hidup kita di antara ini, antara nikmat, ujian dan dosa, nikmat, ujian dan dosa, terus begitu. Maka siapa yang mampu kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dia dikasih ujian dia sabar, kalau dia lagi dosa dia beristighfar. Apa kata penulis rahimahullah? Maka inilah 3 kunci kebahagiaan. Subhanallah. Gimana gak bahagia? Kalau lagi diuji sabar ya bahagia. Makanya ibu sekalian barakallahu fikum, para ulama ya, mereka mengatakan bahwa 3 hal ini cukup penting ya. Syukur, sabar, istighfar. Syukur, sabar dan istighfar. Kalau kita bicara tentang syukur, maka syukur adalah khulasatu tauhid. Ringkasan tauhid ya syukur kepada Allah. Ringkasannya tauhid itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pandai bersyukur hanya kepada Allah, itu menandakan tauhidnya bagus. Itu menandakan tauhidnya bagus. Saya sering banget mengatakan bahwa kadang kita bersyukur kepada hal-hal yang besar, tapi kita kadang lupa bersyukur di antara hal-hal yang kecil, yang kita anggap kecil. Padahal tanda kebaikan tauhid seseorang, dia bersyukur dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Kadang barakallahu fikum ibu sekalian, kita luput bersyukur dengan isi kulkas yang begitu penuh, ditutupnya susah. Udah kulkas gede, 2 pintu, 3 tingkat, ada freezer lagi, taruh frozen. Tutupnya juga udah susah banget. Tanda tanya besar, itu nikmat apa azab? Nikmat kan, syukurnya di mana? Afwan nih, kadang perempuan lupa untuk itu. Laki juga suka lupa. Nikmat yang begitu besar yang selalu dilihat setiap hari, itu nikmat dari Allah. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, nikmat kalau enggak disyukuri dicabut sama Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau kalian kufur, ingat azab Allah itu enggak ringan, azab Allah pedih.
Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian, diajak makan sekali, ditraktir sekali, doanya panjang, bersyukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi at'ama wa la yut'am, manna 'alaina fahadana wa kullu bala'in hasanin ablana. Alhamdulillahi ghaira muwadda'in wa la mukafa'in wa la makfurin wa la mustaghnan an. Alhamdulillahilladzi yut'imu wa la yut'am. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi saqana at'amana wa saqana. Alhamdulillahilladzi kullu bala'in hasanin ablana. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rasul memiliki pujian sepanjang itu untuk satu piring lah, satu piring makanan. Dia puji Allah habis-habisan. Dia bersyukur kepada Allah SWT. Kita udah frozen penuh, kulkas penuh, belum pada dimasak-masakin, bukro, besoknya ke pasar lagi, beli lagi. Beli lagi. Penuh. Ada orang-orang ibu-ibu sekalian yang ada di kulkasnya itulah makanan dia karena dia nggak mampu beli besok. Ada yang kayak gitu. Makanya ini orang kalau dikasih nikmat bersyukur, ini tanda kebahagiaan dia. Kadang kita susah bahagia karena susah bersyukur. Kalau orang mudah untuk bersyukur, ridha dengan yang sedikit, bersyukur dia dikasih kebahagiaan oleh Allah. Idza kunta dza qalbin qanu', kata para ulama. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, hati yang serba cukup, kamu dengan raja dunia sama nikmatnya. Lihat. Padahal tidur mungkin enggak pakai AC, tapi kalau punya rasa hati yang bersyukur sama dengan raja dunia yang tidurnya itu kasurnya empuk, adem, sama. Kuncinya di mana? Hatinya. Bersyukur apa enggak? Kalau bersyukur dapat kebahagiaan. Kalau enggak bersyukur diazab sebelum di dunia, sebelum di akhirat diazab di dunia. Dengan rasa enggak pernah puas, enggak pernah cukup. Enggak pernah puas, enggak pernah cukup. Ya. HP udah mulai dari iPhone 8, iPhone sekarang iPhone berapa yang keluar? 12. Subhanallah, 13. Yang 8 keluar yang 9, mau beli yang 9. Yang 9 mau keluar lagi yang 10, mau beli yang 10. Sekarang 13, mau beli juga yang 13. La ilaha illallah. Emang ente ngapain? WA, pakai handphone Cina WA. Ya. Bersyukur dengan apa yang ada. Allah berikan kita kenikmatan. Bukan berarti enggak boleh ganti HP ya. Boleh. Cuma ya tahu, bukan kita nih ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, kita nih muslim. Mereka yang buat pasar seperti ini orang kufar. Yang memang tujuan mereka itu bukan akhirat. Kalau kita tujuan kita akhirat. Ya. Mereka akan selalu up to date, mereka akan selalu beli apa yang bisa mereka beli. Kalau kita muslim enggak. Maka ada satu perkataan bagus. Beli apa yang mau Anda beli dan siapkan jawaban Anda di hadapan Allah. Selesai urusan. Selama Anda mampu menjawab apa yang ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa beli nikmat yang ini? Kenapa beli HP? Jawab bisa, beli. Kenapa beli mobil 8? Jawab bisa di hadapan Allah, beli. Kalau enggak bisa jawab enggak usah. Kalau bingung jawabnya enggak usah. Boleh jadi orang kaya, boleh. Tapi siapkan jawaban di hadapan Allah. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Allah, ini salah satu kunci kebahagiaan. Banyak bersyukur. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang mengatakan apa? Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, perempuan merupakan penduduk neraka yang paling banyak kata Rasulullah. Sebab terbesarnya apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kufur lawannya syukur. Kufur lawannya syukur, bayangin. Ya. Maka ini berbahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa yang mampu bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan. Bersabar ketika ditimpa musibah. Bersabar ketika ditimpa musibah. Tapi sebelumnya ibu-ibu, kalau ada pertanyaan nanti semua pertanyaan ditulis. Ya, enggak ada yang langsung ya, pertanyaan semuanya ditulis. Sabar ibu-ibu sekalian, ini yang kedua, agar kita kalau dapat musibah sabar.
nikmat terbesar ibu-ibu yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah rasa sabar. Kalau udah punya rasa sabar dalam hati, waduh, enak tuh semuanya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wala afdala minas sabr. Enggak ada sesuatu yang lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding kesabaran. Kesabaran. Baik. Insyaallah semua di sini sabar-sabar orangnya kayaknya. Ngaji juga mesti sabar ibu-ibu, sabar. Jangan lihat HP dulu, sabar, konsentrasi ngaji dulu. Ya, konsentrasi dulu, sabar. Sekarang ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Sabar tuh kayak apa sih? Sabar kalau ketimpa musibah kayak apa? Hah? Barakallahu fikum. Tidak ngegerutu. Hati kita nggak ngomong macem-macem, apalagi lisan kita, apalagi tubuh kita. Sabar kan perih ya, sakit tuh sabar, berat banget. Kita dapat musibah, kita harus sabar. Ya, la samahullah. Ya, pulang-pulang ternyata ya malam misalnya kita pulang dari luar kota, nyampe rumah jam berapa ya? 11 lah. Jam 11 ternyata listrik mati. Apa ya? Voucher mati itu listrik. Jam 11 gak bisa diisi ibu-ibu. Ayo. Mulai dari jam 10 udah gak bisa dia. Bisa-bisa lagi nanti setelah jam 12. Ayo. Apa yang akan kita ucapkan di situ? Capek nih. Ya, pulang malam udah kebayang tempat tidur nyalain AC. Nyampe mati lampu. Subhanallah, kalau bisa alhamdulillah jadi wali Allah itu langsung. Hah? Di sini sabar, ya. Macam-macam pasti orang ya. Ada yang bilang, ya Allah kenapa gue gak isi dulu? Udah mulai keluar tuh. Dasar ting 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 ting. Semua diucapkan. 10 menit kemudian baru deh sabar deh. Kita juga bisa kalau masih 10 menit kemudian. Sabar itu ibu, itu di detik pertama. Kenapa pahalanya surga? Karena berat. As-sabru inda sadmatil ula kata Rasulullah. Sabar itu di detik pertama. Dapat musibah sabar. Subhanallah. Azim, sabar berat memang. Makanya kunci kebahagiaan. Kalau udah mampu dapat musibah sabar, bahagia orang. Man sabbara, man tasabbara, sabbarahullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, dikasih kesabaran sama Allah. Berarti pakai apa? Latihan. Berarti pakai latihan ibu-ibu. Ya, latihan. Kita pengajian kadang-kadang ya. Pengajian kita ngomongin sabar segala macam. Ambil wudu mau berantem. Baru ngomongin sabar, ambil wudu berantem. Parkir mau berantem. Mau keluar segala macam. Hilang udah habis. Ya, fal haula wala quwata illa billah. Makanya sabar ini salah satu karakter yang paling istimewa, Ibu. Wah, ini karakter istimewa. Orang kalau bisa dapat kesabaran ini luar biasa. Ya. Habsul qalbi wal lisan, dia nahan hatinya, dia nahan lisannya, dia nahan anggota tubuhnya dari berbuat keburukan. Jadi enggak ngedumel, enggak ngegerutu, telan aja udah. Sabar itu emang masalah nelen pahit tuh. Nelen pahit, kayak minum obat. Tapi kita tahu khasiatnya bagus buat kita. Ya, itu sabar tuh. Makanya rasanya perih, ya, rasanya sakit. Rasanya sakit. Yang ketiga, kata penulis rahimahullahu ta'ala, dan meminta ampun jika berbuat dosa. Kalau saya tanya di sini, siapa yang hari ini belum dosa? Ada? Iya, yang baru dosa sekali deh ini hari. Dari pagi sampai jam 2 baru dosa sekali. Ada enggak? Enggak ada juga. Ya la haula wala quwata illa billah, khair insyaallah. Ya benar lah, enggak ada lah. Siapa yang berani juga? Enggak berani juga bilang, ya. Kalau kita tahu bahwa semua dari kita ini berdosa, maka
Berarti kita harus apa? Istighfar. Kita harus istighfar, kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa enggak. Ya. Selama kita tahu argo dosa kita ini emang subhanallah ya. Jalannya kadang enggak berhenti juga, la haula wala quwata illa billah. Hatta kadang orang udah masuk masjid masing dosa. Ya. Macam-macam. Dengan niatnya, dengan ujubnya, dengan riaknya, dengan gibahnya, dan macam-macam. Ya. Maka istighfar ini memang akan menjadikan seseorang bahagia. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Akan beruntung seseorang waktu nanti Allah berikan catatan amalannya banyak istighfarnya. Beruntung pasti orangnya terus. Iyalah, diampuni dosanya sama Allah. Ya, dengan apa? Istighfar. Nabi SAW di majelisnya paling tidak Nabi itu sampai 70 kali istighfar dalam satu majelis. Lagi duduk aja Nabi 70 kali istighfar. Nabi ini 70 kali istighfar Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW bisa taubat dalam kepada Allah SWT dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Taubat lebih dari 70 kali Nabi. Ya. Yang kalau kita pengen hitung ya dosa kita sama Nabi mah jauh sekali. Tapi gimana bisa Nabi SAW memiliki perhatian untuk istighfar yang begitu besar, ibu-ibu sekalian. Ya, makanya di sini penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa 3 hal ini ya, kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih musibah sabar, kalau dosa istighfar. Ya, istighfar. Istighfar caranya gimana? Gak tahu caranya, gak pernah istighfar. Astaghfirullah, itu kan istighfar. Ya, kita beristighfar astaghfirullah. Apa artinya sih astaghfirullah? Meminta apa? Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun sama Allah. Dan dalam istighfar kita baca astaghfirullah, tahu maknanya bahwa kita lagi minta ampun nih sama Allah nih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Orang-orang banyak nanya ya. Kadang saya cerita umroh lagi. Orang kalau tawaf sampai 7 kali suka pada bingung doanya apa ya? Ustadz habis doanya gitu Ustadz. Baca apa lagi Ustadz ya? Bingung. Saking sedikitnya permintaannya ya, atau saking sedikitnya stok doanya bingung. Minta apa lagi? Kita katakan apa? Istighfar. Istighfar yang banyak. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Orang di jalan istighfar, lagi naik mobil istighfar, lagi naik motor istighfar, lagi di bis istighfar. Istighfar terus. Selama kita tahu bahwa dosa kita terus-terusan, istighfar terus. Dia bisa ngapusin dosa kita tuh. Ya, dia bisa ngapusin dosa kita, istighfar. Makanya ibu sekalian barakallahu fikum, jadilah orang akan bahagia kalau dapat syukur, kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian dia sabar, dan kalau mendapatkan dosa atau melakukan sebuah dosa dia istighfar. Kalau tobat beda nggak dengan istighfar? Ada perbedaan antara tobat dengan istighfar. Ya, istighfar itu kita katakan seperti lebih ringan daripada taubat. Lebih ringan daripada apa? Taubat. Lebih ringan daripada taubat. Istighfar ya perlu ucapan astaghfirullah dan perasaan kita lagi meminta ampun kepada Allah, itu istighfar. Ya. Jika taubat, maka kita memerlukan penyesalan dari satu dosa yang kita incer nih, bakal gue tobat dari ini. Ya. Dan kita selain penyesalan, kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Tidak mengulangi dosa tersebut. Ini 2 poin penting ibu-ibu. Ya. Ini 2 poin penting tentang masalah taubat. Jadi kita beristighfar atau bertobat kepada Allah ya, dengan amal yang telah lalu, kita taubat sama Allah dengan amal yang kemarin tuh ya. Dan kita berpenyesalan gitu ya. Di waktu sekarang kita menyesal, dan di waktu akan datang kita bertekad tidak akan melakukannya. Itu taubat tuh, 3 tempat. Sebelum, sekarang, dan setelahnya. Sebelum itu dengan tadi minta ampun sama Allah dengan dosa yang telah lampau.
Sekarang dengan penyesalan, kita nyesel nih. Jadi itu tanda seseorang bertobat tuh nyesel ibu-ibu. Ya. Yang terakhir, yang ketiga itu setelah bertobat itu dengan bertekad tidak melakukan dosanya lagi. Itu namanya tobat. Kita punya tekad tidak akan mau dosa lagi dengan dosa yang sama. Ya. Orang nyesel itu nggak bakal bangga. Namanya nyesel nggak bakal bangga. Ya. Kalau kita misal mungkin ibu-ibu lagi dari rumahnya nyasar ke Al-Fatah, nyasar, ya, lewat satu jalan ngikutin maps, lewat gang-gang kecil nyasar, bawa motor jeblos lagi motornya, itu kira-kira besok bakal lewat situ lagi apa enggak? Enggak bakal, dan dia nggak bakal bangga lewat situ, kayak gitu dosa. Kita nggak pengen lagi lewat situ dan kita nggak bakal bangga dengan cerita kita nyasar. Dosa tuh mesti kayak gitu ibu. Kita ogah seogah-ogahnya balik lagi pada dosa tersebut. Na'udzubillah. Ya. Dan inilah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau dosa bertobat ya ini. Ya. Kalau kita udah tobat, dosa lagi. Gimana? Bisa nggak sih kita habis tobat dari satu dosa, terus kemudian dosa lagi? Bisa aja ya, pengalaman. Bisa aja ya, bisa aja. Terus gimana kalau dosa lagi? Hah? Ya tobat lagi. Emang tobat lagi? Ibu barakallahu fikum, faedah. Tobat itu bukan amal satu kali seumur hidup. Tobat tuh bukan amalan yang tipenya satu kali seumur hidup, bukan. Bukan juga kayak sholat id 1 tahun 2 kali, bukan. Tobat itu amalan yang terus menerus dilakukan, itu tobat ibu-ibu. Terus kita tobat. Rasa hati kita penyesalan, gak pengen balik lagi, kita istighfar, itu tobat kepada Allah. Ya, ada orang lebih takut tobat daripada dosa. Disuruh tobat takut banget, aduh enggak deh gue jangan sekarang tobatnya, nanti aja gue. Tapi dosa terus, ajib. Kita mau bawa dia kebaikan, tapi dia pengennya keburukan. Kebanyakan orang yang kayak gini merasa bahwa gue kalau tobat udah dong ya, gak boleh nakal-nakal lagi loh. Hatta gak tobat gak boleh nakal, gak boleh emang. Jadi orang merasa kalau udah tobat terus terjelembab lagi, itu udah selesai urusannya. Siapa dari manusia yang bisa menjamin dirinya istiqomah terus sampai mati? Siapa? Gak ada. Makanya Allah selalu mengatakan tawab, maha penerima taubat, dan orangnya apa? Awab, suka balik ke Allah, bulak balik ke Allah, yakni taubat terus sama Allah. Dan ini ciri orang saleh ibu-ibu. Dia suka taubat kepada Allah. Bukan suka dosa ya, suka taubat. Kadang justru para pendosa ini yang paling berat bertaubat. Para pendosa yang paling berat bertaubat. Kalau lihat diri kita, susah buat taubat, hati-hati, itu gara-gara dosa juga tuh. Karena taubat itu ciri khas dari para orang-orang soleh justru. Ya, dari para orang-orang soleh ciri khas mereka taubat. Mereka suka bertobat kepada Allah. Mereka suka minta ampun, nangis-nangis sama Allah. Ya. Maka jangan pernah terfikirkan bahwa taubat itu adalah amalan sekali dalam seumur hidup. Enggak. Yang mengakibatkan seseorang itu khawatir gitu loh. Ntar kalau gue udah taubat, gue nakal lagi, gimana gitu loh. Taubat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan keistiqomahan buat kita. Ya. Maka barakallahu fikum ibu-ibu sekalian, inilah doa yang diberikan oleh penulis rahimahullah kepada kita, ya. Dalam muqaddimah Al-Qawaidul Arba', ya. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Memohon kepada Allah yang maha pemurah, Tuhan arsy yang agung, agar memeliharamu di dunia dan di akhirat, menjadikan kita diberkahi dimanapun berada, menjadikan bersyukur, bersabar, dan kerap beristighfar. Ini semua ibu sekalian, muqaddimah ini memberikan satu faedah besar buat kita. Bagaimana rahmatnya, kasih sayangnya penulis dengan orang-orang yang belajar.
Ibu sekalian barakallahu fikum. Ada satu hadis ya. Itu jadi hadis yang kerap dibagikan oleh para ustadz, oleh para guru, oleh para syekh kepada murid-muridnya di pengajian pertama. Setiap buka pengajian pertama, hadis yang diberikan adalah hadis ini nih. Apa hadisnya? Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rahimun, para penyayang akan disayang. Maka sayangilah yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kalian. Lihat tuh. Ini selalu dibagikan yang pertama, Ibu-ibu. Ini ngasih indikasi apa sih? Bahwa Islam dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang. Bukan di atas azab, bukan di atas keras. Enggak. Islam dibangun di atas rahmat. Dan salah satu rahmat yang ada pada Islam ini adalah rahmat belajar mengajar. Ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, adanya proses belajar dan mengajar. Ya. Dan ini yang diberikan pertama kali oleh para ulama kepada murid-muridnya. Ngajarin bahwa Islam itu dibawa atau didasari dengan kasih sayang. Dan itu juga yang dituangkan oleh penulis dalam mukadimahnya, Ibu sekalian, barakallahu fikum. Dia pertama-tama langsung doain kita, lihat tuh. Pertama-tama doain kita. Dan memang gini, kalau ada orang mau belajar, doain biar dia sukses, dia bisa, dia paham. Gue mau ngafalin Quran deh, nggak bisa, mau tampang-tampang lu sih nggak bisa. Berat. Ya habis nggak jadi dia ngafalin Quran. Ya kita semangatin dia. Pengen ikut kajian itu rutin, belajar satu buku misalnya, nggak bisa deh, mau kakek lu sih nggak bisa deh. Berat. Ya berat. Ini emang ada pembisik-pembisik itu pengganggu, ibu-ibu. Ada aja. Bahkan Ibnu Abbas, tahu Ibnu Abbas? Ya, sahabat Nabi, ahli tafsir. Itu dulu waktu dia kecil, dia suka belajar. Dia pergi ke Abu Bakar, dia pergi ke Umar, dia pergi ke Abu Hurairah, ke Ubay, semacam-macam. Dia belajar. Temannya bilang, bahasa kita ya, namanya Abdullah bin Abbas kan. Abdullah, ngapain belajar muter-muter ke sahabat-sahabat? Siapa yang perlu sama ente? Kata dia. Gak ada yang perlu sama ilmu kamu nih. Orang masih ada Abu Bakar, masih ada Umar. Pada nanya ke Abu Bakar sama Umar, ngapain sama kamu? Lihat, pembisik, toksik, racun ini. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Saya cuekin dia berhenti belajar, saya tetap belajar, kata Ibnu Abbas. Sampai 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, yang pernah bisikin Ibnu Abbas bilang, dulu saya bareng sama dia, tapi dia lebih kuat daripada saya. Lihat, dia nggak jadi apa-apa. Ibnu Abbas jadi ahli tafsir di antara para sahabat. Tuh lihat. Kadang bisikan-bisikan ini berbahaya nih, ya, sangat menjadi racun banget buat kita. Ya, maka ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, belajar itu dengan rahmat, kasih sayang. Kalau ada orang pengen belajar, semangatin, jangan dijatuhin. Ya, jangan dijatuhin. Ibu tahu barakallahu fikum. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Rabi' bin Sulaiman, ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu nih ya, buka bukunya Imam Syafi'i, itu semua bukunya, itu pasti ada tulisan Rabi' bin Sulaiman dulu, kebanyakan, terutama. Kenapa? Karena yang meriwayatkan perkataan Syafi'i itu Rabi' bin Sulaiman namanya, ibu. Maksud saya orang ini berkah banget gitu loh. Jadi muridnya Syafi'i dan dia berkah. Dia yang akhirnya memperbanyak ilmu gurunya. Dan otomatis tidaklah ada ilmu Syafi'i yang nyampai kepada kita kecuali lewat beliau ini, Rabi' bin Sulaiman. Ini kan sukses ya. Jadi penuntut ilmu sukses ya gini, manfaatnya banyak. Tapi tahu nggak awalnya gimana? Imam Syafi'i pernah bilang, ya. Jadi kalau ngaji, Rabi' bin Sulaiman tuh duduk dekat Imam Syafi'i, tapi nggak paham-paham, Bu. Nggak paham-paham. Dijelasin lagi Imam Syafi'i nggak paham dia. Sampai dia pernah bilang, saya dijelasin sama Imam Syafi'i satu permasalahan 40 kali. Nggak paham, ayo. Bukan paham, Ibu, nggak paham. 40 kali. Sampai dia minder, nggak mau ngaji. Lihat. Dia bilang saya minder, ya, teman-teman nggak enak dia bilang. Imam Syafi'i datang ke rumahnya,
Imam Syafi'i datang ke rumahnya, bujuk dia, kenapa? Syekh, dia bilang, Anda mengulang hanya untuk saya 40 kali. Enggak, dia bilang. Saya enggak bisa deh. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Rabi', kalau ilmu ini seperti makanan, saya suapin terus kamu, tenang aja. Maksudnya Imam Syafi'i, enggak apa-apa, bertahan ayo. Saya sabar ngajarin Anda, lihat, rahmat nih para ulama. Saya sabar ngajarin Anda sabar dalam belajar. Ya. Jadilah Rabi' bin Sulaiman di hari ini, Ibu-ibu. Tidak ada, ya, bahkan sebagian mayoritas buku oleh Imam Syafi'i itu diriwayatkan oleh beliau ini muridnya Rabi' bin Sulaiman. Mana teman-teman yang lain? Yang justru IQ-nya lebih cepat? Nggak ada kan? Kalah sama yang istiqamah, kalah sama yang bertahan. Dan di situ oleh Imam Syafi'i rahimahullah, begitu ngelihat Rabi' bin Sulaiman 40 kali nggak ngerti-ngerti, nggak kemudian diputusin. Wah, nggak sesuai passion Anda emang talib ilmu ini. Ya, kamu emang nggak pas untuk menuntut ilmu, nggak digituin. Ah, bahlul ente, nggak digituin. Dijalanin lagi, datang, ayo, lihat, subhanallah. Jadi, emang ini dasarnya dalam Islam, ibu luar biasa ya. Rahmat itu dasar dalam Islam. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmatku mengalahkan rasa marahku, kata Allah. Lihat, rahmatnya Allah mengalahkan rasa marahnya Allah. Allah aja lebih besar rahmatnya dibanding rasa marahnya. Allahu Akbar. Ya, maka barakallahu fikum ibu sekalian. Ya, ini juga butuh banget untuk diingati rahmat di antara satu sama lainnya, satu pengajian saling kasih sayang satu dengan yang lainnya, agar kita bisa belajar bareng-bareng, faham tauhid bareng-bareng, jauh syirik bareng-bareng, agar kita bisa masuk surga bareng-bareng juga. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan semuanya ditulis dan bisa di storyin aja ke sini. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Istighfar yang paling sering diucapkan oleh Rasul itu apa? Astaghfirullah. Ya, astaghfirullah juga diucapkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya. Astaghfirullah. Jawaban ketika kita di chat atau di DM hanya dengan kalimat bismillah, hanya ini saja. Jawaban apa? Oh, jadi dia cuma di chat tapi chatnya cuma bismillah. Terus kita mau jawab apa, Ustaz? Kalau assalamualaikum kan waalaikumsalam. Kalau bismillah apa jawabannya? Apa? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Fabarakallahu fikum. Ya, kenapa juga di chat cuma bismillah? Ya, Anda juga kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ada orang mau nanya dari DM ataupun WhatsApp, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Udah. Yaudah nanya aja langsung. Jadi kita buka chatnya sekali ada pertanyaannya dijawab. Ini jawab dulu salamnya. Khalas nanti dibuka lagi. Ya, ada yang bismillah toh, bingung akhirnya ini mau ngapain nih orang nih. Ya. Akhirnya mau ngapain, ya. Kalau dia bilang bismillah ya, jawab aja assalamualaikum. Ya, gantian biar dia bisa jawab waalaikumsalam.
Ya, baru ditanya perlunya apa. Karena nggak ada jawaban untuk kalimat bismillah. Ustaz tadi bilang bahwa batu di Mekah tidak berkah, tapi berkahnya ketika beribadah. Ya. Bagaimana dengan air Zam-Zam? Ya, air Zam-Zam air yang berkah. Ya, air yang berkah dan keberkahannya udah dicontohin caranya Rasulullah SAW. Cara ngalap berkahnya udah ketahuan. Minum, disiram itu bisa. Ya, airnya berkah. Air Zam-Zamnya apa? Berkah. Bisa juga untuk kita sebelum minum Zam-Zam itu kita berdoa. Berarti itu adalah salah satu waktu diijabahnya doa tuh sebelum Zam-Zam. Sebelum minum air Zam-Zam, ya. Tapi kalau batu yang ada di Mekah, ya, kita masukin ke air kita biar berkah, itu enggak ada. Ya. Cara ngambil berkahnya gimana? Ya beribadah di kota Mekah, itu berkahnya. Berkahnya kota Mekah itu, siapa yang beribadah di situ dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bukan sisi batunya yang berkah. Ya, bukan sisi batunya yang berkah. Hajar Aswad ibu-ibu sekalian. Apa kata Umar bin Khattab? Innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Anda ini sesungguhnya cuma batu, enggak bisa buat apa-apa. Kalau saya enggak lihat Rasul mencium Anda, saya enggak bakal cium. Tadi lihat tuh. Jadi keberkahan Hajar Aswad di mana? Di iqtidak kita kepada Rasul, di ikutannya kita kepada Rasul SAW. Rasul cium, kita cium. Udah cium aja. Kalau nggak kecium, dipegang. Kalau nggak pegang, angkat tangan. Udah. Ya, nggak usah yang lain-lain. Ya, karena itu cara mengambil keberkahan dari Hajar Aswad. Ya, kalau Zam-Zam berkah diminum, disiram juga berkah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Ada lagi pertanyaan? Udah? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau mau dibeli bukunya juga banyak dengan judulnya Qawaidul Arba'. Ya, insyaallah besok kita masuk kepada muqaddimah yang kedua, sudah berbicara banyak tentang tauhid dan syirik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.